karakter pasien. Jadi pada saat dia pesta, dia sudah sengaja membawa insulinnya dan kemudian menggunakannya setelah dari rumah sudah niat nih mau makan di pesta dengan makanan yang beragam dan kemudian setelah itu disuntikan. Sebenarnya dalam tata laksana pasien diabetes inilah secara psikologi kita juga harus memahami dari sisi pasien. Tidak mungkin pasien sepanjang umur hidupnya terus-menerus harus mengikuti dengan strict ketat apa yang kita sampaikan. Jadi misalnya jaga makan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Masalahnya itu bisa nggak kita lakukan? Jadi kadang-kadang ada beberapa seperti kayak kemarin saya ketemu pasien saya Pak Franz. Jadi dia mengisi di laporan harian, apakah makan sesuai rekomendasi? Dia jawab iya. Di laporan itu iya Pak. Apakah aktivitas menjalankan aktivitas seminggu 3 kali olahraga? Dia jawab iya Pak. Iya. Suatu ketika kemudian ketemu dengan saya di lobi rumah sakit. Kemudian saya menyapa dia bilang, Bu, tadi pagi saya makan kolak. Dia bilang gitu, saya makan kolak pisang, kebetulan saya bikin kolak pisang dan makannya 2 mangkok penuh. Tapi saya tes gula darah sewaktu saya bagus kok Bu, nggak tinggi, dia bilang begitu. Jadi pasien sendiri sebenarnya sudah mempunyai pengetahuan yang cukup baik. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat edukasi yang diberikan oleh apoteker ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi yang berbeda dari pasien, kita selalu mengedukasi pasien seolah-olah pasien tidak mengerti. Nah ini yang harus kembali lagi ke refleksi kepada kita sebenarnya sampai di mana sih pengetahuan pasien terkait dengan diabetesnya. Nah, nanti kembali lagi kepada pasien. Ketika dia kemudian menyampaikan bahwa dia sudah minum kolak, tapi dia merasa aman karena dia menggunakan obat-obatan dengan teratur. Artinya dia berpikiran bahwa dengan adanya obat itulah yang akan menjadi proteksi dia sehingga pada saat dia menggunakan makanan apapun itu menjadi amanah. Berarti di sini perlu lagi masuk edukasi kita kepada kepada pasien. Memberikan pengetahuan bukan berarti menceramai, tapi lebih banyak bertanya, mencari informasi dari pasien sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak berpikiran seperti itu dalam konteks komunikasi ya, tidak berdiskusi tanya jawab seperti itu. Kok menurut Bapak makan kolak, menurut Ibu kok makan kolak, kemudian setelah itu minum obat nggak apa-apa, bagaimana menurut Ibu? Nah seperti itu sih Pak. Nah dari situ kemudian dia bercerita, kita tangkap informasi yang gap antara kita dengan dia, itulah kemudian yang kita masuk sebagai praktisi untuk mendampingi si pasien tersebut, gitu Pak. Jadi seberapa sering ini Bu perlu memantau kadar gulanya? Nah, nih, pertanyaannya cukup banyak ditanyakan oleh pasien. Ada beberapa pasien yang stres, dia hampir setiap hari ngecek, Pak. Jadi, dia ngecek, karena dia punya alatnya. Ya, jadi problem terkait itu banyak sekali. Satu, problem berapa sering dia memeriksa. Kedua, berapa jarum yang dia harus ganti. Kadang dia merasa berat dengan beban jarumnya, kemudian dia tidak mengganti-ganti jarumnya, karena ya faktor ekonomi dan lain-lain, tapi dia pengen tahu seberapa banyak nih, karena dia dosanya masa banyak katanya Pak. Hari ini makannya banyak, dia cek. Kemudian hari ini dia merasa klieng atau hiperglikemi, dia cek. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pasien. Ada beberapa jenis pemeriksaan yang tentunya pasien harus tahu. Yang namanya tes gula darah sewaktu. Tes gula darah sewaktu itu pasien dapat lakukan kapan saja, tidak perlu puasa, ya tidak perlu memperhatikan kapan dia makan. Tapi juga perlu disampaikan metode yang mudah ini, metode yang sangat gampang dilakukan oleh pasien juga mempunyai kelemahan. Nah, untuk menilai tinggi rendahnya kadar gula pada saat sewaktu, boleh. Nah, kapan sih triggernya harus dilakukan? Biasanya ada gejala, satu, pasien lemes, bisa kita lakukan cek. Atau pasien yang mengalami hiperglikemi, itu bisa kita lakukan cek. Jadi jangan merasa ketakutan untuk setiap hari kemudian melakukan pemeriksaan. Jadi beberapa trigger yang menjadi patokan untuk pasien melakukan pengecekan gula darah itu sih sebenarnya yang perlu dilakukan. Dan kemudian pemeriksaan HbA1c ini yang saya juga sangat tertarik sekali. HbA1c ini seolah-olah dalam tanda kutip adalah dianggap diwakili semua pemeriksaan kita lihat ada beberapa pasien yang tidak bisa dicek HbA1c-nya. Pasien yang operasi ya, kemudian pasien yang mengalami masalah anemia. Nah, dari mana kita tahu pasien itu anemia? Berarti kita juga harus melakukan asesmen lebih jauh. Jadi bukan berarti HbA1c Bapak bagus sudah tercapai, ternyata pasiennya mengalami anemia atau dia habis operasi atau dia ada pendarahan atau dia ada masalah lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini tidak hitam di atas putih, tidak tercapai atau tercapai, tapi lebih ke arah mengapa angkanya menjadi seperti ini? Apa yang melatar belakangi angka seperti ini? Semua angka hanyalah sebatas angka. Contoh kasus nih Pak, yang pernah kemarin terjadi adalah infeksi nih Pak. Jadi kemarin kita menerima pasien dengan pemberian
agak sedikit melenceng, antibiotik ya. Antibiotik ternyata diberikan karena kadar leukositnya sedikit lebih tinggi dibandingkan kadar leukosit normal. Pertanyaannya, apakah secara klinis pasien infeksi? Ternyata dia tidak demam. Ternyata dia tidak memberikan keluhan yang mengarah kepada infeksi. Hanya karena leukositnya sedikit lebih tinggi. Ternyata apa? Ternyata dia menggunakan obat-obatan yang menginduksi leukosit. Nah, seperti ini nih, apoteker memang saat ini banyak sekali yang harus dipelajari. Nggak hanya tentang cara pemakaian obat, aturan pemakaian obat, indikasi obat, tapi lebih meluas lagi bagaimana cara membaca data laboratorium, bagaimana menginterpretasi data laboratorium, bagaimana mengedukasi nutrisi. Banyak banget. Sampai kapan ya belajarnya? Mungkin apoteker jadi 10 tahun kali ya Pak ya belajarnya. Nah, nanti nggak laku. Oh, nggak laku. Ya, gitu Pak. Ya, jadi idealnya sebetulnya pasien itu perlu punya alat pengukur gula darah. Ya, idealnya dia mempunyai supaya dia juga mengetahui pada saat-saat tertentu pasien merasa hipoglikemia atau dia merasa hiperglikemia atau dia merasa ada yang unwell dalam tubuhnya, dia bisa melakukan pemeriksaan. Idealnya memiliki dan hampir semua pasien diabetes seharusnya diedukasi seperti itu sih Pak. Saya kembali ke Dr. Fatimah dulu terkait dengan pemeriksaan gula darah. Apakah alat-alat yang di fingertip-nya itu bisa dipakai untuk mendiagnosis, apakah harus ke laboratorium Dok? Dari arteri ya, yang diambil, vena atau apa yang diambil? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi jawabnya gini, kalau kita untuk menentukan diagnosis diabetes pertama sekali, idealnya adalah menggunakan glukosa darah pada vena, idealnya ya. Pertama sekali, apalagi untuk pasien yang prediabetes atau pada pasien yang gestasional, itu kita menggunakan darah vena. Tetapi untuk follow up diagnosis, untuk follow up terapi, nggak perlu darah vena, cukup darah kapiler. Itu sudah direkomendasi bahwa kalau untuk diagnosis pertama kali, kita sebaiknya menggunakan darah vena. Pertama kali sumber dia pakai darah vena. Apakah itu gula darah puasa, apakah glukosa darah setelah makan, apakah itu HbA1c, sebaiknya pakai vena. Tapi kalau untuk follow up terapi, mau apakah itu gula darah puasa, apakah itu sudah makan, apakah HbA1c pun, kita masih bisa mempergunakan darah kapiler. Oke. Terkait dengan tadi sempat disinggung dengan prediabetes. Biasanya kalau kami belajar itu kan tanda-tanda klasik atau gejala-gejala klasik itu kan pada saat diabetes. Apakah pada prediabetes itu gejala-gejala klasik seperti polifagia, poliuria dan sebagainya itu sudah muncul Dok? Sehingga kita juga lebih aware atau merekomendasikan pasien-pasien yang kita jumpai di lapangan itu sudah waktunya untuk diperiksa secara dari vena untuk mendeteksi diagnosis diabetesnya, ataukah ada gejala-gejala lain atau tanda-tanda lain yang bisa diidentifikasi sebagai prediabetes? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan tadi dari teman sejawat dari yang mengenai prediabetes tadi ya, dan juga dengan menggunakan steroid, dan juga jadi ada 3 pertanyaan terkait dengan prediabetes ini. Pertama adalah apakah prediabetes itu memiliki gejala? Jawabannya tidak. Prediabetes tidak memiliki gejala. Jangankan prediabetes, diabetes pun kadang tidak ada gejala, tidak bergejala. Makanya dikatakan silent disease ya. Poliuri, polidipsi, dan polifagia ini kadang-kadang dikeluhkan oleh pasien kalau gulanya sudah sangat tinggi. Dan bahkan tadi sering kita dapatkan pasien itu ada komplikasi retinopati, komplikasi impotensi, dan sebagainya ketika gulanya tinggi. Jadi sekali lagi prediabetes tidak bergejala. Pertanyaan kedua, apakah orang-orang dengan prediabetes itu perlu diobatin? Jawabannya harus diobati. Tentu dengan gaya hidup yang baik, olahraga, dan pola makan. Apakah perlu dengan farmakologi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung bagaimana kadar daripada prediabetesnya itu sendiri. Jadi kalau prediabetes pasien tadi sangat tinggi, misalnya kita tahu bahwa nilai prediabetes itu adalah HbA1c antara 5,7 sampai 6,4. Prediabetes ini sangat tinggi, misalnya 6,4. Pertimbangan kedua adalah dia punya komorbid, misalnya dia punya hipertensi, dia punya dislipidemia, atau dia punya sindrom metabolik di mana berat badannya sangat tinggi, sangat gemuk. Nah, itu memang ada indikasi pemberian terapi farmakologi. Jadi indikasi farmakologi adalah pertimbangan dilihat dari komorbidnya, obesitasnya, dan kemungkinan juga ada pertimbangan ketiga yaitu HbA1c-nya yang mendekati HbA1c orang diabetes, maka kita bisa memberikan terapi
farmakologi. Dalam hal ini pemberian metformin XR itu kita anjurkan karena sudah disetujui oleh Badan POM sejak Januari kalau nggak salah ya. Itu bisa kita berikan dosisnya mulai dari dosis kecil 500 mg, kita bisa naikkan bertahap 1000 mg dengan dosis maksimal itu sekitar 2000 mg. Dan dosis kita bisa berikan malam hari sebelum tidur. Nah, ini masih berkaitan dengan pasien-pasien yang mendapatkan steroid. Pasien mendapatkan steroid kemudian gulanya naik. Nah, kalau di gulanya naik karena akibat steroid, obatnya bukan obat oral. Obatnya adalah dengan insulin. Karena kalau dengan obat oral, biasanya tidak akan turun. Apalagi kalau pasien itu dapat steroid dosis tinggi, misalnya karena adanya penyakit tertentu, misalnya gangguan pada mata, penyakit lupus, itu dengan insulin. Tapi kalau misalnya insulin, obat oral atau obat steroid yang diberikan dosis kecil, ya mungkin bisa kita berikan tablet. Biasanya kita kasih golongan metformin ya. Tapi kalau misalnya pasien tersebut gulanya tinggi, pemberian steroidnya juga sangat banyak, sampai di sini cerita dari apoteker Sinantia Minutiasari, sampai dexamethasonnya diberikan sekaligus minum 5 tablet per hari, rasanya tidak mungkin diberikan obat tablet. Mau nggak mau harus pakai insulin. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Ini terakhir nih pertanyaan. Terkait dengan tadi komorbid tadi. Ini sekarang musim pandemi ini kan juga penyulitnya atau yang memperburuk situasi COVID itu adalah pasien yang dengan komorbid. Terutama juga salah satunya adalah pasien diabetes. Nah, dan ada saran juga dari beberapa panduan pengobatan untuk melakukan vaksinasi pada pasien diabetes. Ya, salah satunya adalah untuk pneumonia dan influenza dan juga untuk satu lagi hepatitis ya. Nah, itu di Indonesia setahu saya kok masih kurang populer ya, pasien-pasien diabetes disarankan untuk vaksinasi 3 macam vaksinasi ini. Saran dokter bagaimana ini? Dikaitkan dengan saat-saat ini yang banyak pandemi ini. Baik, jawabannya adalah pada pasien-pasien yang sebenarnya indikasi